media dan energi, saya bilang itu bahasanya energi yang digunakan itu ada dua, yaitu menggunakan energi dari benda mati dan makhluk-makhluk yang hidup. Pun sering dengar itu kan pasti bentuknya paku, bentuknya kawat, segala macam seperti itu. Ciri-ciri orang yang terkena sihir itu seperti apa sih, Mas? Ciri-ciri dasarnya terjadinya perubahan sifat, kemudian kebiasaan orang tersebut. Yang jelas nih teman-teman ya, yang namanya manusia beragama itu nggak bakal melakukan ritual santet tuh guna-guna kepada saudara yang lain. Mau seiman ataupun tidak itu sudah jelas bukan perbuatan orang yang beragama tuh, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Moge bersama gua Erik Moko di acara Ngopami, ngobrol perkara misteri. Pembahasan kali ini sedikit agak berbeda nih teman-teman, karena malam hari ini kita kedatangan narasumber dan akan membahas seputar sihir, yang kalau di Indonesia atau di negara kita bisa sebut santet atau guna-guna. Sebelum kita lanjut berdiskusi malam hari ini, jangan lupa terus dukung dan bantu kami dengan cara subscribe, like, and comment. Seperti apa diskusinya? Yuk kita panggil narasumbernya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Gimana kabar, Mas? Alhamdulillah. Baik, Mas Erik. Puasa lancar nih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Mas Erik sendiri gimana? Alhamdulillah lancar juga. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu. Ya, amin. Semesta alam selalu mempertemukan kita dengan cara yang sederhana. Mantap. Gue suka ini dengan Mas Bimo ini. Ya. Kata-katanya tuh selalu bijak. Oh. Iya kali. Iya. Gimana Mas, pekerjaan lancar kan ya? Alhamdulillah lancar, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan itu juga dengan Mas Erik selalu sehat, jaya serta selamat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Malam hari ini kita akan sedikit berbeda nih Mas dengan video-video sebelumnya gitu kan. Gua pengen ngebahas seputar ilmu sihir. Oh gitu, cerita tentang sihir ya. Sihir ya. Menarik untuk dibicarakan. Paling menarik ini, karena gue terus terang aja dari kecil itu kayaknya selalu antusias meskipun udah sering banyak mendengar perihal ya santet, guna-guna seperti itu kan. Betul. Tapi asik aja untuk dibahas. Ya. Untuk didiskusikan tuh enak. Betul, untuk diceritakan asik. Ya. Apalagi dari sudut pandang orang lain kan berbeda-beda. Tentunya persepsi tiap orang itu memiliki satu pemahaman yang berbeda-beda. Pemahaman tentang itu tadi sihir, santet, luh, guna-guna. Gitu. Iya betul. Gimana nih? Mas, gini Mas. Asal usul santet itu dari kapan sih Mas? Gitu kan? Jadi begini Mas Eri. Santet, teluh, guna-guna, dan sihir itu sebenarnya hanya bahasa. Bahasa ya. Bahasa yang berbeda di tiap daerah ataupun negara-negara yang lain itu pasti memiliki hal tersebut. Pada dasarnya semua namanya adalah sihir. Dan praktek sihir seperti itu sebenarnya sudah dari dahulu kala itu ada. Ya. Dari zaman-zaman Nabi kita itu sudah ada. Iya, dan betul, di situ kalau buat saya yang muslim, tentunya di kitab suci Al-Quran banyak sekali diceritakan kisah-kisah tentang baik itu sihir, baik itu santet, teluh, dan guna-guna. Ya. Terbukti pada, kalau di Quran sendiri kan ada pembahasan pada cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Ya. Tentunya kita sama-sama tahu, kalau gue yang bahas bukan ranahnya, kita bisa lebih mengetahuinya dari pemuka-pemuka agama lah, baik ustadz betul, maupun kiai. Dan gue di sini berbicara hanya memiliki pengetahuan yang gue tahu gitu. Tapi balik lagi Mas Eri, yang namanya cerita kayak gini boleh dipercaya boleh tidak, ya, karena kan betul. kita sendiri punya prinsip ataupun
baik secara agama ataupun kepercayaan kita, boleh dipercaya atau boleh tidak, tapi yang jelas hal ini asik untuk dibicarakan. Iya, betul Salah banget. satunya sebagai ranah pengetahuan lah, Pengetahuan aja, edukasi buat ya kita sendiri. buat kita gitu lah. sendiri, supaya kenapa kita sendiri nanti itu tidak terjebak pada hal-hal berbau-bau mistik yang menyesatkan, Iya, betul. yang akan menjadi mungkin entah jadi penipuan atau Iya. bagaimana. Nah itu sedikit gue akan bahas dengan pengetahuan yang gue tahu, tentunya bareng lu. Oke, mantap banget. Pola atau sistem sihir itu seperti apa sih? Jadi gini Mas Heri, Mm-mm. sihir itu pada dasarnya adalah segala sesuatu, perbuatan, ucapan maupun doa-doa Mm-mm. yang tidak baik yang ditujukan kepada seseorang terhadap tubuh, jiwa, dan raganya, atau juga bisa menyerang kepada rumah, tempat tinggal, kepada pekerjaan, dan pokoknya tujuannya itu sesuatu yang tidak baik untuk mencelakai orang lain ataupun suatu tempat dari milik orang lain. Oh, gitu ya. Baik santet atau guna-guna Hmm. dan ya sihir semacam itu, apa sih perbedaannya gitu loh Mas? Gitu. Pada dasarnya semua sama ya, tujuannya adalah menyakiti orang lain, Ya, kemudian menyengsarakan orang lain, tetapi media dan energi, saya bilang itu bahasanya energi yang digunakan itu menurut yang saya tahu itu ada dua, yaitu menggunakan energi dari benda mati dan makhluk-makhluk yang hidup. Begitu. Jadi misalkan ada yang menggunakan energi dari suatu besi atau karat atau sesuatu yang tidak baik lah. Kemudian juga bisa menggunakan sarana dari tumbuhan-tumbuhan tertentu atau hewan-hewan tertentu, yang jelas untuk mengirimkan suatu energi itu yang dikirimkan kepada seseorang atau tempat ataupun apalah pekerjaan itu tentunya lewat perantara, dan siapa perantaranya itu ya jin. Oke. Gitu. Nah, tadi Mas Bimo bilang media untuk menyelakai atau ya santet atau guna-guna itu kan terbagi dua nih. Nah, gue baru tahu nih Mas, yang dimaksud benda hidup itu seperti apa sih? Ya, jadi gini Mas Erik, boleh dipercaya atau tidak ya, balik lagi, benda mati yang dikirimkan untuk media santet, teluh, guna-guna, dan sihir itu kan bermacam-macam. Bisa jadi menggunakan umumnya yang kita tahu nih, pada umumnya cerita-cerita kita zaman kecil ataupun sering dengar itu kan pasti bentuknya paku, bentuknya hawa, segala macam seperti itu. Kenapa bisa gitu? Salah satu yang tadi pertama gue bahas, karena di dalam diri manusia sendiri kan itu terdapat berbagai macam zat, salah satunya zat besi. Nah, ya itu tadi faktor dari pihak ketiga itu yang menggunakan dia, yang disuruh oleh seseorang dukun ataupun paranormal yang memang memiliki kemampuan untuk berbuat jahat terhadap orang lain dengan mengirimkan media-media seperti tadi itu. Memang tidak, kalau dibilang logika, nalar itu sudah jelas tidak masuk logika. Betul. Karena itu sesuatu yang di luar nalar lah. Iya. Tapi santet itu keberadaannya banyak juga yang bisa dibuktikan, dirasakan, dan dilihat bahkan. Banyaklah contohnya kayak gitu. Ya tadi itu balik lagi, kalau kenapa ke benda-benda seperti itu ya karena memang dominan di badan orang tersebut itu memiliki zat-zat yang seperti itu. Zat seperti zat besi, entah bagaimana lah. Kalau struktural kerjanya tidak begitu paham, karena itu kan yang bekerja makhluk-makhluk yang lain. Yang tadi yang digunakannya memang bertujuan untuk menyakiti orang. Nah, kalau dibilang dengan menggunakan makhluk hidup seperti tumbuhan atau hewan, pernah kan dengar kayak orang mungkin cerita dia gatal-gatal segala macam, itu memang ada tumbuhan-tumbuhan tertentu ataupun hewan-hewan tertentu yang memang digunakan, dikirimkan. Ya tidak terlihat mengirimkannya. Kalau ya mengirimkannya terlihat, ya namanya bukan sesuatu yang gaib. Yang namanya gaib itu kan tidak terlihat dengan kasat mata. Tapi kalau misalkan gue pernah lihat tuh, entah itu santet, entah apa itu bola api itu Mas. Ada yang bentuknya kayak gitu. Berarti itu masuk kategori dalam bentuk medianya tuh media alat gitu ya? Api ya? Energi elemen, masuknya kepada elemen. Cuman kan kalau zaman sekarang udah nggak banyak orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Mungkin masih ada di tempat-tempat terpencil atau bagaimana yang mungkin mereka datangi dari mulut ke mulut.
Nah, ini nih Mas. Yang paling menarik nih, ciri-ciri orang yang terkena sihir itu seperti apa sih Mas? Ciri-ciri dasarnya banyak yang kita bisa lihat dari ciri-ciri dasarnya Mas Erik. Artinya gini, dilihat terjadinya perubahan sifat kemudian kebiasaan orang tersebut. Misalkan begini, yang gua tahu, yang tadinya orang itu, contoh lah, ambil dia itu ada seorang pekerja keras di suatu tempat kantor ataupun apa, yang mungkin kan persaingan di tempat kerja itu banyak sekali lah. Betul. Kenapa bisa dibilang itu? Karena ya itu tadi, penyakit iri hati, dengki dan lain-lain, sehingga ada satu oknum ataupun teman kerjanya itu mendatangi suatu tempat yang notabene di situ ada dukun ataupun apalah itu, dan dia bisa melakukan hal tersebut. Kok tiba-tiba malas berangkat kerja, kemudian di tempat kerja pun pekerjaannya itu acak-acakan, tidak berkonsentrasi terhadap pekerjaan. Yang jelas faktor-faktor yang menjadi kebiasaan dia pada umumnya yang dia lakukan itu berubah total. Yang tadinya orangnya biasanya humble, friendly, tiba-tiba jadi lebih pemurung, kemudian lebih pendiam, kemudian suka marah-marah bisa jadi, ataupun banyak sakit yang tiba-tiba tidak terduga. Iya. Terus Mas, efek dari guna-guna atau santet itu seperti apa sih Mas? Oh, banyak sekali Mas Erik. Tergantung niat dan tujuannya dari tadi sihir-sihir tadi yang dikirimkan. Misalkan kalau di tempat kerja, jadi membuat si pekerja itu, si fulan tersebut tidak nyaman bekerja, malas bekerja, pekerjaannya acak-acakan segala macam. Padahal personalnya tiba-tiba sakit ya. Sakit yang sudah, tapi tetap mistik itu ada. Cuman medis itu juga penting. Betul. Jadi artinya, wah ini tiba-tiba kan ada aja Mas yang bilang, wah ini pasti kena santet lu guna-guna, padahal ternyata medis ya. Kayak gitu. Nah, adapun yang utama adalah berobatlah ke medis terlebih dahulu, karena kan teknologi kita sudah maju Mas. Ya, tentunya ada dokter-dokter yang baik ataupun medis medikal yang mungkin bisa dicek di rumah sakit. Setelah itu dilewati dan tidak apa-apa, berarti kan ada tanda kutip. Iya, betul. Tadi. Karena zaman sekarang perubahan santet itu tidak monoton lagi, kayak kasus yang sering kita dengar, kemasukan ada paku, ada itu. Santet juga sekarang sudah berubah dari yang tadi konvensional tua kayak tadi, itu berubah ke arahnya ranahnya medis. Seperti apa? Banyak contohnya. Ada pengalaman beberapa teman gue juga yang tadinya nggak punya penyakit, contohnya cancer, tiba-tiba ada cancer, nggak punya tumor, tiba-tiba ada tumor. Padahal itu kan biasanya ada faktor genetik segala macamnya ya. Kemudian sudah diperiksa, tiba-tiba ada benjolan atau apa. Ya setelah kita sudah berobat ke medis, berarti kita harus tanda kutip dong. Kita harus berobat alternatif. Iya benar. Dengan catatan berobatlah kepada orang-orang yang memang mempunyai kemampuan di bidang itu. Betul. Misalkan kalau yang beragama Muslim, gitu kan, ruqyah. Artinya bukan semua wah ini dikit-dikit ruqyah, enggak. Tapi kan kita sebagai umat beragama yang notabene kita adalah Muslim gitu, artinya didoakan yang baik-baik. Iya. Seperti itu. Ataupun mungkin saudara-saudara kita yang lain, Nasrani ataupun Katolik, kan bisa mendatangi tempat-tempat atau pemuka agama yang menurut mereka adalah kepercayaan. Yang misalkan yang Nasrani ataupun Katolik pergi ke Romo atau pendeta, ataupun yang beragama saudara-saudara kita yang beragama Buddha, ke Bante, ke wihara untuk memohon doa kepada pemuka agama. Semoga semoga supaya penyakitnya itu dihilangkan. Iya. Seperti itu. Dan kita juga banyak temuin, kita tuh jadi blunder ya, artiannya bukan mendeskripsikan atau berkata buruk terhadap suatu agama. Yang jelas nih teman-teman ya, yang namanya manusia beragama itu nggak bakal melakukan ritual santet guna-guna kepada saudara yang lain. Mau
seiman ataupun tidak itu sudah jelas Iya, bukan betul. perbuatan orang yang beragama toh, Betul. gitu loh. Nah, tetapi memang tadi tidak dipungkiri kadang-kadang hal-hal tersebut itu banyak yang dibilang spiritual atau itu berbajukan agama yang itu yang membuat jelek. Oh ya, setuju. Ya, betul kan? Betul. Nah, kemudian lintas agama apakah ada ke ilmu-ilmu kayak begitu di beda agama? Ya jelas tentu ada. Jelas sih. Jelas tentu ada banyak. Dan kalau kita misalkan menggali lebih dalam baik via atau googling ataupun kata-katanya orang dari mulut ke mulut. Di yang gue tahu, gue pernah cerita dan kebetulan gue punya temen juga di agama tersebut seperti Nasrani itu juga ada sihir itu. Cuma namanya adalah kalau di kita kan sihir santet lu guna-guna. Kalau bahasa mereka ya ada namanya kuasa hitam. Ya makanya adalah kalau kita pernah dengar nih namanya, kalau di agama teman-teman saudara kita yang Nasrani ataupun Kristen itu kan ada exorcism yang dilakukan oleh pendeta-pendeta yang sudah memiliki lisensi ataupun yang memang ditugaskan untuk melakukan hal tersebut. Dan pasti ilmunya secara keagamaan secara keagamaan dan kepercayaan yang dianut ya tentunya seperti itu. Tapi ya tidak monoton, artinya siapapun itu jikalau mendoakan kita yang baik-baik kan gitu loh, supaya kita cepat sehat ya diaminkan. Ya, betul. Karena menurut gua doa yang baik adalah yaitu tadi doa yang baik-baik supaya kita tetap dalam posisi yang selalu sehat, jaya serta selamat. Dan yang penting adalah kita harus selalu eling lan waspada kalau kata orang Jawa itu. Mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau ditanya sehebat apa sih santet sihir, kita umat beragama, jangan sombong. Justru ketika kita sudah merasa ibadah kita semakin bagus, ngaji kita semakin bagus, kita pergi ke tempat ibadah rajin segala macam, ingat kesombongan yang akan mematahkan hal tersebut. Dan kesombongan juga lah yang akan membuat kita tuh gampang dimasukin yang seperti itu. Seperti itu ya. Ya, salah satunya yang gue tahu ini Mas, jangan pernah sembarangan memberikan tanggal bulan lahir kepada orang-orang. Kenapa tuh Mas? Karena gini Mas Erik, ada suatu keilmuan yang menurut gue percayai gitu loh ya. Hal tersebut itu bisa dibaca dan dibuat dari tanggal lahir. Balik lagi tapi ya teman-teman, kepercayaan kita masing-masing boleh dipercaya, boleh pun tidak. Tetapi dari tanggal, bulan, dan lahir itu kita bisa cari itu hari apes. Gak semua orang bisa, tapi orang-orang tertentu yang memang dia mengerti dan paham di perhitungan-perhitungan itu. Kalau di kita mah bahasanya hari naas. Makanya ada istilah, ingatlah jangan sombong, jangan bertingkah, karena tanggal apes itu tidak ada. Iya benar. Tanggal apes itu nggak ada di kalender. Iya betul sekali Mas Erik, nggak ada gitu. Mas, ya untuk praktek santet itu tersendiri, apakah ada kontrak-kontrak perjanjiannya gitu loh Mas, bagi para pelakunya gitu? Oh gitu. Sepengetahuan gue, ya ada. Di bidang keilmuan hitam seperti itu, sihir, teluh, guna-guna tadi lah kan. Tentunya kan dia akan mendatangi orang tersebut dan menanyakan tujuan, maksud dan tujuan tentunya. Gitu kan, mau apa gitu, datang ke mbah kayak abah kayak apalah entah sebutannya kan kayak gitu. Nah setelah tahu tujuannya apa dan memang si praktisi tersebut menyanggupi, tentunya kan nanti ada deal-dealan tertentu Mas Erik. Baik berupa pembayaran mahar yang kita tahu sebagai nilai tukarnya, kemudian nanti pasti diperintahkan untuk membeli atau membawa peranti-peranti yang dibutuhkan. Gitu misalnya. Makanya tadi di awal kan gue bilang, berhati-hatilah memberikan nama, kemudian tanggal, bulan lahir, tahun kepada orang-orang tertentu. Dan bisa jadi orang-orang tertentu tadi memiliki maksud dan tujuan yang gak baik. Adanya naasnya dia, hari naas itu bukan berarti kita tidak percaya kepada yang Maha Kuasa. Kalau semua hari baik dari segi perlindungan terhadap dirinya, artinya dari dirinya sendiri itu nyusut dan surut. Kemudian sifat ujub
sombong tadi yang membuat saya udah merasa mungkin ahli ibadah segala macam. Kok masih bisa kena santet? Ya bisa lah, karena tadi itu faktor-faktor yang menurut orang tersebut sepele, tapi disitulah gerbang masuknya tadi santet, teluh, guna-guna dan sihir. Tadi lewat hal-hal tersebut tadi. Balik lagi Mas Erik. Jadi tentunya akan dibawa ke orang-orang tertentu itu menanyakan yang tadi saya bilang, kemudian disuruh bawa sesuatu hal, baik dari via foto orang tersebut, kemudian ada misalkan bagian-bagian potongan-potongan tubuh tertentu dari si calon korban, rambut, Iya, betul. ya kan, rambut, entah Kuku bisa itu ya. ataupun juga pakaian, Oh, bisa. Karena pihak-pihak ketiga yang dalam tanda kutip membantu tadi, jin tadi yang membantu si praktisi tadi itu kan menggunakan media perantaranya itu, karena sudah tercium baik baunya, darahnya, itu kalau dia memakai media-media. Makanya kan hati-hati nih buat cewek-cewek, iya betul tuh. jangan sembarangan Motong rambut, buang rambut. Bisa jadi itu menjadi sarana medianya untuk melakukan santet, teluh, guna-guna sihir tadi. Tapi tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Tapi gue buka, itulah medianya yang sudah paten. Iya. Kalau cuman foto mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah medianya menggunakan bagian tubuh-tubuh tertentu. Iya. Terus gini Mas, ada nggak sih penanganan khusus untuk terhindar dari ilmu-ilmu santet gitu tuh? Ya, tentunya balik lagi ke diri kita, karena orang melakukan perbuatan jahat seperti tadi, salah perbuatannya, tapi tidak juga bisa dibenarkan kita 100%. Iya. Maksudnya misalkan saya sama Mas Erik, Iya. kita baik segala macam. Ya, betul. Nah, tiba-tiba Mas Erik kan dalam kondisi mood yang sedang tidak bagus atau apa, tiba-tiba saya bercanda yang terlaluan. Tiba-tiba akan muncul sedikit niatan. Iya betul. Tersinggung. Terus dipendam. Akhirnya ya tadi itu dia datengin lah ke tempat-tempat orang-orang tertentu untuk melakukan suatu perbuatan yang tadi tuh, santet, teluh, guna-guna dan sihir tadi. Nah kemudian bagaimana cara penanganan, istilahnya itu kan P3K, pertolongan pertama, betul gak ya? Balik lagi ke sisi agama kita, Mas. Betul. Yang bisa menguatkan kita, mengobati kita adalah ya agama tadi, karena agama adalah aturan dan cara main kita hidup sebagai manusia. Untuk mencegah pertamanya itu, mau melakukan apapun berdoalah kepada Yang Maha Kuasa. Makanya kan kita kalau mau pergi, kenapa harus doa dulu? Seperti itu, pulang dan pergi doa, selalu mengingat Tuhan gitu kan, tidak kosong pikiran. Karena itu salah satu faktor yang bisa santet tadi memasuki kita, adanya kekosongan dalam pikiran kita. Nah, mengobatinya gimana? Cara yang paling mudah adalah misalkan kita yang beragama Muslim, tentunya yang sudah disunahkan oleh Nabi kita, sesuai kayak kita banyak nih dengar ceramah, siraman rohani, yaitu pertama adalah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat An-Nas, baca surat Al-Falaq, baca ayat kursi. Kemudian ada wirid-wirid seperti misalkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dan gue yakin orang-orang ilmu santet itu ataupun suruhan-suruhannya itu sakit kalau kita membaca itu perlindungan. Cuman kalau memang sakitnya sudah berlanjut parah, ya tentunya kita harus menghubungi atau mendatangi orang lah yang bisa, seperti kita bertemu dengan pemuka agama, ustadz ataupun kiai nih, yang bisa melakukan ruqyah. Tentunya kan kita masih butuh pertolongan mereka. Betul. Balik lagi ke agama dan iman ya, dan tentunya. Tentunya juga ada, kalau kayak di Islam itu kan caranya adalah meruqyah diri sendiri seperti tadi. Kemudian bisa juga dicari adalah daun bidara. Iya betul tuh. Itu daun bidara itu menurut saya pertolongan pertama ya. Banyak kok bidara itu mudah ditemui. Ambil aja daunnya sebanyak 7 lembar. Kemudian diulek sambil kita membacakan doa-doa itu, kita buat mandi, sebagian kita buat minum. Insya Allah sih itu bisa. Artinya tentu kan seiringnya pelan-pelan lah, karena kan kita bukan praktisi ataupun orang yang memiliki kemampuan
untuk menghilangkan penyakit tersebut tadi. Iya. Tapi yang jelas medis dulu. Iya. Jangan apa-apa. Wah ini santet Dikait-kaitkan langsung ke dikait-kaitkan. medis. Apa? Mistik memang ada. Iya. Tapi tidak semua penyakit itu mistik. Iya, sepakat. Begitu. Jadi ketika kita sudah menemui mungkin di jalan medisnya buntu barulah. Iya. Ataupun kita bisa berobat itu beriringan antara pergi ke Dok medis, alternatif ya. Seperti kayak berangkat ke entah ke ustadz, Oh, kiai iya. atau siapapun itu yang dianggap memiliki kemampuan di bidang itu untuk Ya. mengobati. Cuman hati-hatinya kenapa? Banyak juga sekarang Oknum lah ya. oknum yang Banyak mengaku-ngaku mengklaim dia Wah. bisa ngobatin, tapi nyatanya apa? Duitnya habis kita, Iya, betul. habis berpuluh-puluh juta, ratusan juta, nggak ada sembuh. Sembuhnya gitu mah kan. kagak ada ya. Sembuhnya nggak ada, duitnya habis. Habis, Miskin aduh. ya udah kena santet. Miskin pula dibohongin tol. Itu harus hati-hati juga itu. Emang banyak juga itu. Banyak sekarang Banyak, berkedoknya. Ya udahlah. Iya, gitu benar. kan. Dan gue bisa berani jamin itu. Karena spiritual itu adalah seni. Iya. Kemudian jangan pernah tertipu dengan tampilan jubah ataupun apa. Betul. Hati-hati. Balik aja udahlah normal-normal ke agama tadi. Ke agama, doa, Doa dan iman ya. iman. Ataupun misalkan ada feel tertentu, minta maaf sama orang-orang yang Ya. sudah pernah kita sakitin. Betul. Simpel itu hidup. Di Ada. Indonesia kan semua bisa diselesaikan dengan minta maaf lah. Betul. Loh, kok kayak siapa ya? Ya itu lah Mas Erik. Iya. Yang jelas harus selalu mengingat Tuhan lah, karena manusia sehebat apapun itu tidak ada secuil-cuilnya dengan kuasa yang maha Iya, kuasa. betul. Sepakat banget. Oke. Artinya kita bisa saling share sebagai pengetahuan Betul. kita gitu kan. Iya. Artinya ada loh ternyata dunia yang seperti itu gitu loh, dan kita memang tidak boleh sombong kalau hal tersebut memang ada gitu Iya, loh. Karena kita ini hidup berdampingan ya, dengan Betul sekali. antara mistis dan dunia nyatanya gitu. Betul sekali, itu berdampingan, dan menurut saya sihir itu nyata kok. Ada. Cuman sekarang ya banyak oknum-oknum tadi lah Ya, seperti itu. sepakat. Intinya jangan pernah ada kepikiran untuk melakukan perbuatan sesat tersebut, karena tentunya akan ada imbasnya. Ya. Imbasnya itu banyak lah. Banyak ke semua. Banyak ke semua, Baik ke baik ke pelaku. pelakunya Betul. ataupun yang ditujukannya. Betul. Seperti itu. Toh sebenarnya juga menang kalahnya juga tetap dapat dosa. Betul. Menang dapat dosa. Kalah juga dapat dosa. Tapi yang misalkan ada yang nanya juga gitu kan, santet apakah bisa sampai mati? Nah, itu tuh. Gitu kan. Sababiahnya, penyebabnya bisa terjadi, tapi urusan hidup dan mati kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu aja sih Mas Eris. Ya. Intinya tadi selalu mengingat diri, eling wanan waspada, karena kita bisa bersandiwara Iya. dari perbuatan kita, tapi tidak dengan karma kita nanti. Antri. Itu aja. Keren banget nih. By the way, terima kasih nih Mas Erik untuk perbincangannya nih. Gua harusnya yang berterima kasih nih untuk malam hari ini nih. Ya. Kita bisa berdiskusi nih tentang santet guna-guna kan. Next mungkin kita bisa lanjut lagi, dan jangan lupa buat teman-teman untuk membantu like, comment, subscribe, dan share. Siapa tahu dari obrolan ini akan menambah wawasan kita, dan yang jelas biar channel ini tetap hidup. Mantap sekali. Thank you banget ya, Mas. Oke, kalau gitu Mas, terima kasih banget. Sama-sama Mas Erik. Kita tutup aja kali ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.